Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait tadi bintitan atau hordeolum gitu ya dok ya. Nah tadi juga sempat ada pertanyaan dari aku, kenapa sih ada bintitan tuh ada di atas, ada di bawah? Bahkan terkadang juga agak sedikit naik juga ada ya dok ya, saking besarnya. Mungkin dari dokter Bella dulu nih, kenapa itu dok bisa terjadi kan atas bawah itu? Jadi tadi kan udah dijelasin ada anatominya. Jadi kalau misalnya si hordeolum itu sendiri dia juga punya dua jenis ya. Ada klasifikasinya, ada yang di eksterna itu biasanya yang bagian atas, sama yang interna itu yang di bagian bawah. Nah di bagian atas tadi dari dokter Junya udah jelasin bahwa di situ ada kelenjarnya tadi. Yang paling banyak itu adalah Z sama mol kalau yang di atas. Makanya lebih banyak pasien itu dengan hordeolum yang eksterna, yang kelihatan juga, dan dia memang tonjolannya di kelopak mata atas. Sedangkan ada yang di dalam nih atau yang di bawah itu dia punya yang namanya kelenjar meibom tapi di bagian tarsal bawah. Nah itu dia yang hordeolum interna. Ini lebih sedikit jarang, tapi bisa nggak dua-duanya? Bisa, di atas kena terus nggak sembuh atau pengobatannya kurang adekuat, terus dia juga sampai ke bawah, atas bawah kena juga bisa, atau bawah aja karena dia punya salah satu kelenjar tadi itu juga bisa gitu. Baik, jadi lebih ke di mana nih infeksinya berada ya dok? Ya, kelenjar mana yang kena gitu. Nah kalau di dokter Junia sendiri nih, ngomong-ngomong masalah bintitan itu katanya tuh bisa nular nih dok. Itu untuk mata kita sendiri bisa nular nggak sih dok? Atau mungkin juga buat orang-orang, mungkin kita ada tuh banyak banget mitos-mitos yang bilang kayak pandang-pandangan aja bisa menular nih dok. Itu seperti apa dok? Oke. Penularannya karena ini kan bakteri ya penyebabnya. Kita nggak usah bahas yang virus yang lain, kita bahasnya bakteri. Kalau penyebabnya bakteri itu penularannya bukan kayak aku menatap kamu terus tertular, itu enggak ya pemirsa di rumah. Juga dia tidak menular lewat udara juga enggak. Karena apa, kata kuncinya kalau bakteri itu adalah hygiene. Kita kucek mata, nempel di tangan, kita pegang gelas, pegang gagang pintu. Kemudian orang selanjutnya memegang gagang pintu, ngucek mata, tertular. Kayak gitu itu bisa ya, terutama di fase-fase yang memang saat ngucek itu memang dia lagi radang banget, lagi infeksius, ada pusnya atau ada nanahnya yang ada, atau memang dia memang udah luka ya gitu ya, itu dikucek bisa menularkan begitu. Jadi enggak ujuk-ujuk tatapan mata terus ketularan, itu enggak, terus aku harus pakai kacamata hitam enggak. Mungkin kalau fungsi estetika betul dia ditutupi dengan kacamata hitam supaya nggak kelihatan ya. Nah sebenarnya fungsi utamanya itu adalah, kan tadi kelopak mata itu untuk menghalangi cahaya salah satunya ya. Saat ada radang, ada bengkak kan agak susah nutup tuh. Terus nutupnya juga nggak sempurna. Nah fungsi kacamata hitamnya di situ supaya tidak terlalu silau, supaya matanya tetap nyaman, sehingga tidak perlu banyak bergerak tutup buka seperti itu sebenarnya. Cuman makin kesini kadang masyarakat berpikiran kacamata hitamnya untuk menghindari penularan begitu. Satu lagi sebenarnya kacamata kan hitam, ada halangan. Jadi pasien pun agak susah mau ngucek matanya, jadi mengurangi resiko penularan juga. Baik, jadi ini memang untuk kebersihan sendiri itu sangat penting ya dok ya, bukan hanya kebersihan tangan tapi juga kebersihan daerah muka tentu ya. Tentunya jangan sampai ada virus-virus, tentunya bakteri tadi yang bisa masuk ke dalam mata yang bisa membuat ya itu tadi terjadi ya dok ya, seperti bintitan itu. Baik dokter, silahkan dokter untuk kembali menjelaskan. Oke, ini hari Senin pagi, semoga pemirsa di rumah masih bisa fokus ya, karena ini sering banget terjadi, terutama di anak-anak, karena dia bisa berulang. Jadi untuk orang tua di rumah, kalau ada anaknya yang sakit, terutama seperti ini, upayakan anaknya diedukasi sehingga menghindari atau mengurangi penularan untuk misalnya di sekolah seperti itu. Karena biasanya penyakit ini musiman. Satu teman sekelasnya kena, ada kena lagi, seperti sama segondokan ya, dan penyakit-penyakit lain begitu. Oke. Nah, hordeolum itu definisinya, kita balik ya, merupakan peradangan supuratif, artinya ada bisa berpus, bernanah ya. Pada kelenjar baik satu maupun lebih kelenjar di tepi atau di bawah kelopak mata, tergantung dia menginfeksi di bagian mana.
dikenal dengan dua bentuk, yaitu hardeolum interna dan eksternum. Secara awam kita bilang satu di luar, satu di dalam. Nah, bedanya nanti dijelaskan oleh Dokter Bella ya. Satu itu baru di matanya diangkat sedikit baru kelihatan, satu memang kelihatan dari luar ya. Ini gambarannya nih. Kenapa kok di atas dia lebih besar? Gambarnya kok di bawah lebih kecil? Karena kelopak mata kita pun kelenjarnya biasanya lebih besar di atas, dan saat dikucek pun biasanya kena duluan di atas. Karena kelopak mata bagian atas dia menutupi lebih banyak dibandingkan yang bawah. Kalau bergerak pun yang bawah jarang gerak ya. Malah yang gerak itu yang atas. Oke, ini kelihatan nih. Kok nggak di sini? Kok nggak di sini? Di sini ya. Lokasi kelenjarnya memang di bagian itu. Kebanyakan memang kejadiannya di bagian ini. Benar. Jarang kita nguceknya di sini, kecuali gatal biasanya nguceknya di tengah sini ya. Gitu. Nah, untuk pemirsa di rumah, gimana tapi kalau ada sesuatu yang masuk ke mata saya harus saya kucek begitu ya. Gimana caranya? Pertama, tangannya harus bersih. Oke. Yang kedua, arah menguceknya itu pengaruh ya. Bukan kita usahakan ngumpulkan, misalnya ada kotoran yang ngumpulkannya ke pinggir sini, jadi ngucek itu diarahin dari pinggir situ ke arah sini, dari luar ke dalam, jangan keluar dalam. Akhirnya nggak keluar tuh kotoran, nggak bersih juga. Walaupun kalau memang ada sesuatu yang khusus nih atau yang berbahaya zat kimia, itu harus dibawa ke IGD karena penanganannya harus dengan zat khusus, betul. Atau nanti ada namanya diirigasi matanya bisa jadi. Cuma kalau memang sekedar debu halus ya kucek, pastikan pemirsa di rumah nguceknya dari luar ke dalam. Jadi dari pinggir mata ke arah hidung, mata ke hidung, bukan bolak-balik gitu. Baik. Nah, Dok, terus juga kalau kita lihat tuh ya banyak sekali iklan-iklan yang katanya buat obat tetes mata, bersihin mata, terus ada yang buat cuci mata. Itu sebenarnya baik nggak sih, Dok, untuk digunakan? Mungkin kalau masuk debu atau sebagainya itu bisa digunakan tanpa penguasaan dokter atau seperti apa nih? Oke, ada banyak brand, ada banyak jenis obat tetes mata. Kita bagi jadi dua dulu deh secara umum, yang antibiotik dan non antibiotik. Kalau non antibiotik salah satunya adalah air mata buatan. Itu bisa dibeli bebas. Misalnya nih mata cenderung kering, perjalanan jauh, nyetir lama kan matanya fokus kebuka terus, nggak mungkin merem ya kalau nyetir. Itu boleh pakai air mata buatan. Cuman kalau ada infeksi otomatis tetes matanya yang ada antibiotiknya, yang ada anti radangnya itu tidak boleh dibeli bebas. Memang harus dengan resep dokter. Jumlah tetesnya, berapa kali netes sehari, di mata bagian mana, itu memang harus ada aturannya. Karena kenapa? Yang selalu kita tekankan karena ada antibiotiknya. Kita mencegah adanya resistensi atau salah penggunaan antibiotik. Misal bakterinya ini bakteri A, dikasih antibiotik untuk anti bakteri B, jadi dia nggak nyambung. Itu beda. Atau infeksi matanya karena virus atau apa, dikasih nanti antibiotik juga nggak nyambung. Jadi pemirsa di rumah kalau yang adanya mulai ada nanah, merah, bengkak, itu konsultasikan ke dokter untuk mendapat pengobatan obat matanya. Cuma kalau sekedar mata kering boleh di apotek beli bebas air mata buatan itu boleh. Itu air mata buatan itu artinya bukan air mata diekstraksi gitu dari manusia lain, bukan. Memang kandungannya menyerupai air mata kita sehingga dia bisa membuat mata kita tetap lembab, kemudian tidak kering, nyaman. Karena kalau kering itu gatal ya. Gitu. Oke. Kita lanjut ke epidemiologi nih. Ini udah gambar peta ya. Nah, sampai saat ini belum terdapat data mengenai insidensi dan prevalensi hardeolum secara global. Jadi nggak terlalu terdata nih. Berbeda dengan penyakit kronik kayak sakit jantung, darah tinggi, itu ada datanya. Kebanyakan penyakit hardeolum itu cukup sampai di praktik dokter umum, atau kadang dia bisa sembuh sendiri kalau masih ringan, atau juga kadang memang tidak diobati. Setelah itu, tidak ada korelasi langsung antara ras, jenis kelamin atau kaitan lain dengan prevalensi hardeolum ini. Jadi bisa di semua usia, di semua jenis kelamin, di semua ras. Jadi semuanya beresiko selagi ada bakterinya yang menularkan atau hygiene-nya yang kurang baik. Oke. Kemudian pasien dengan kondisi seperti bleparitis, dermatitis seboroik, rosacea, diabetes itu meningkat juga resikonya untuk terjadinya hardeolum. Kenapa? Nih kita bahas satu-satu nih. Bleparitis memang dia udah ada itis itu ada infeksi di bleparitis di bagian matanya juga. Kemudian dermatitis seboroik ini salah satu sebenarnya nanti gambarannya itu kulitnya cenderung bersisik, kering begitu ya.
kayak alergi tapi bukan alergi, namanya dermatitis seboroik. Bisa di rambut biasanya, bisa di bagian tubuh lain, bisa di mata, bisa di alis. Nah, kalau pemirsa tuh ada tuh sekarang selebgram yang sedang dermatitis seboroik alis, jadi kayak kering, berkerak begitu. Nah, itu bisa juga sampai ke bulu mata. Oke, sampai di bulu mata. Kalau itu terjadi, dia meningkat resikonya untuk terjadi hardeolum. Pasti gatel, pasti dikucek, pasti bisa masuk kumannya. Rosacea itu juga ya. Rosacea itu lebih ke penyakit kulit. Biasanya gambarannya kayak jerawat beruntusan kecil-kecil dari pipi sampai ke hidung gitu. Bisa juga dia sampai ke mata gejalanya. Setelah itu diabetes, seperti biasa pasien diabetes, imunitasnya pasti berkurang atau menurun. Jadi hygiene-nya juga biasanya karena mobilitasnya terhambat, apalagi diabetesnya sudah komplikasi, resikonya jadi lebih tinggi. Baik dokter. Nah kalau ngomongin masalah ini, tentunya bisa dikatakan hordeolum ini bisa tidak terlalu berbahaya ya dokter ya. Tapi apakah bisa infeksi, seberapa jauh sih infeksinya tentunya? Tapi tahan dulu nih, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pori berikut ini, tetap di Dokter Kita.